Ini di sini teman-teman, kalau seperti pembahasan yang tadi, seperti pembahasan Fibonacci, kalau ini belum diambil, berarti ini belum terjadi low yang valid. Ya, ya ini, thank you kali. Ya, udah sering banget ya lupa ya. Nah, jadi kalau nanti dia pun naik, kondisinya coach itu tetap balik juga kalian. Kalau kalian mau ambil longnya sampai ke supply, it's okay, nggak masalah. Intinya reasonnya cukup jelas kok, based on structure market, ya kan. Tapi kalau di sini dia coach terus perlahan-lahan naik, itu kalian harus buru-buru, kayaknya kayak mantengin lah, ya harus mantengin aja gitu. Takutnya kan tiba-tiba di dump gitu kan, kita nggak tahu. Karena di sini banyak SNR, banyak SNR, ini SNR, ya kan. Dan nanti takutnya sampai sini di bawah reject, ya kan. Takutnya sampai sini di bawah reject, ya kan. Ada sampai sini di bawah reject, takutnya begitu. Udah bahas di BRPT belum tadi niatnya memang begitu kak. Tadi niatnya kan kayak ngelihat teman-teman belum pada datang nih, jadi aku pikir kasih waktu lah sampai berapa menit kan, tapi kalau udah segini ya nggak apa-apa. Oke teman, itu itu Sui aku. Jadi kalau aku ini biasnya utama untuk long, biasnya utama Iya, untuk untuk long, long. tapi kalau untuk Kalau gue short lihat, gimana kok? memang gue cari lihat untuk long sih, Sui ini. Karena kalau gue hitung dari daily, ini Hmm, baru satu wave, bro. ya, hmm. Dari sini kan ke atas, ke bawah Iya, sini, dari bawah ke atas. iya, baru Hmm. satu wave. Kalau Tapi dapet wave 3, waduh, butuh luber-luber waktu cuan. juga sih kok ini ke bawah, itu waktu ke bawah nih. Ini ada FVG, ada FVG. Oke teman-teman, itu sekilas untuk Suya. Nah sekarang kita start dari BTC dulu, kayak biasa. Nah sebelumnya kan aku ada update tuh di Discord kayak biasa ya teman-teman ya, di threads-nya untuk Bitcoin Ideas. Nah aku expect sebenarnya kalau harga bisa klaim ini, yang kan ini paling nggak ini bisa menguat nih, paling nggak bisa close di FVG ini, ya kan bisa close di atas FVG ini. Tapi kelihatannya nih kayaknya berat banget nih untuk bisa reclaim di atas itu. Setidaknya close candle di daily ini kayaknya cukup berat lah. Karena kalau ngeliat kondisi close candle daily ini kayak gini ngebentuk kayak doji gitu kan. Nah, jadi aku kayak ragu bisa apa enggak gitu untuk bisa inilah bisa reclaim. Nah, tapi untuk sementara ini teman-teman kalau ngelihat struktur dari H4-nya di sini ini momentumnya impulsif ya. Terus kemudian di sini kayak setter sideways dibantai lagi sama sellersnya gitu kan. Jadi ya tetap idenya untuk ngelong ngebuy sih teman-teman. Apa namanya? Short sell ya kan. Nah, karena memang FPG-nya belum difilter tapi ya udahlah biarin dulu aja teman-teman. Karena kan kalau kita mau nge-short kita harus tunggu di harga di atas dulu. Kan kita nggak mungkin nge-short dia dari bawah sini. Ya kan. Kalau untuk hampat seperti itu sih yang aku lihat. Belum ada info yang gimana-gimana, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang tipikal agresif, ini kalau saya hapus, ya hapus ya. Nah, ini kan begini nih, teman-teman. Ini secara struktur ya, beda sama swing nih. Struktur kayak gini. Nah, ini kan udah otomatis semacam ada supply ya. Aku ngambil dari candle hijau terakhir, paling nggak dari sinilah. Sideways terakhir nih. Ya kan, jadi aku ambil dari situ. Kalau memang nanti teman-teman pengen ada idea untuk nge-short, pantau aja area ini teman-teman, biarin aja dulu naik korektif, nanti sampai sana ini kan 4 nih, kalau teman-teman ngelihat di M30 ya kan, nanti kan korektif banget nih, enak banget di follow up. Kalau memang naik sampai ke sana mungkin tunggu cocok karakternya aja kayak biasa teman-teman, pakai konfirmasi ya, karena kan di atasnya masih ada FVG nih, takutnya Bro, ngefilter ini nanti. Kenapa kok? tiang merah itu Yang mana nih? sehabis Ini yang, iya, itu ah, sehabis live-nya MicroStrategy, bro. langsung ngedam ya. Iya, Tapi ini gini loh, kayak aku ngeliat kayak sehabis ETF kok ini saya pakai aku kok gagal semua, aku pikirkan ini apa marketnya yang salah, apa aku yang salah gitu. Tapi ya udahlah, sell on news kan berarti kan? iya ETF dia proof juga Walau ya, nggak pengaruh iya, apa-apa kan. Itulah yang kemarin kan sempat kita bahas juga ya, nggak mungkin BlackRock goblok beli di harga sekarang ya nggak mungkin. Jadi kecuali ada doji panjang ya, dihantamnya hmm, ke bawah, habis itu dia sundul ke atas, ya mungkin itu. Tapi kalau nyampe kondisi sekarang sih nggak mungkin. ya gini lah dia kok. Cuman kalau untuk ngelihat dari time frame besarnya ya, kalau aku ngeliat time frame besarnya ini masih bisa naik loh kok. Ya memang. Nah nih Cuman masih bisa kapan naik. naiknya kan masih bisa turun dulu ini nih. Cuman Kalau ini 11. ke paling nggak 50.000 lah, 50.000.
50.000 di sini. Tapi ini semacam Semacam udah ambil liquidity sweep kok, liquidity. ya kan? Untuk matain yang di sebelah kiri itu ya. Mana? Ini sebenarnya kayak udah ngambil liquidity sweep loh kok. Ini 45.000 kan. Ini 45.000 Iya, ini kalau bisa dibilang ini supply-nya ini udah ditembus nih. Kalau aku lihat sudah. ini aku hapus nih. Nah, ini supply-nya udah ditembus nih. Ya kan? Udah semacam ambil Tipis liquidity sweep. Jadi kan? yang rupanya kayak masih bisa turun lagi sih ini kayak. Cuman untuk koreksi aja gitu. Selama ini kan Iya, semacam sekedar lower high kan? iya akhir low, higher low. Higher low. Ya, Nah, lower high. di sini ya Higher paling low. inilah paling jauh nih ke sini nih. Karena kalau emang based on order ya di sini. Cuman kan kayaknya nggak make sense saya sih karena ini udah strong support banget nih, strong support, resisten, resisten kan. Paling jauh sih sampai sini, paling jauh. Tipis-tipis lah paling ya. Iya. Lewat Cuman sedikit. koreksi aja sih kok. Nanti takutnya kayak ini kan, ini kalau apa namanya? Nah, kalau aku masuk ke sini, nah di daily, nah ini kalau based on structure kan di sini kan bahaya banget nih kok. Waktu kemarin Swiss Bank ya kan, Ya, Silicon Valley Bank ya, di sini ya. Yang dibuat bangkrut bad itu. news, dihantam naik, Habis itu ya kan. langsung naik. Bagian Karena besar smart, ditolong. smart kayak apa pengguna SMC pasti dong ngelihat ini udah coach dong ya kan, udah coach pasti mereka kayak nunggu di sini, garap short dari sini ya kan. Tapi ya pada faktanya ini Hmm. harganya naik gitu, takutnya begitu mah ya kan. Iya itu si siapa? Apa tuh? Eh yang suruh beli Bitcoin terus itu Timothy ya kalau nggak Timothy. salah ya. Nah, Iya. Dia kan ada beli di situ waktu video live dia itu tuh. Oke aja itu tuh. Gue lihat. nggak ikut-ikut dia lah kok. Aku kalau dia dapat diskon beli gitu, kalau nggak dapat ya udah. Nah itu maksud gua. Ini Cuma nggak invalidasi. nggak nggak harus tiap bulan nyicil kayak gitu juga. Kalau dia dia enak dia cuannya dari trading yang lain bisa beli Bitcoin kan Hmm, enak. oke. Nah, ini level kalau level besarnya ya, level coach besarnya dari sini, teman-teman. Secara struktur besar. Jadi kayak ibaratkan di sini higher low, higher high dari sini. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Ingat konsep Fibonacci harus terjadi minor change of character. Nah, ini minor change of karakternya nih. Nah, artinya selama dia belum break dari sini, ini belum bisa dikatakan change of karakter yang besar ya. Maksudnya yang time frame besar daily gitu. Jadi kalau selama itu belum terjadi, kayaknya masih potensinya masih bisa naik sih kalau menurut aku. Nah, jadi sekilas untuk Bitcoin sih cuman gini-gini aja teman-teman. Sementara idea untuk futures masih dalam keadaan yang short sell. Tapi short sell-nya mungkin dari kedua area ini ya. Mau yang terdekat di sini boleh, yang di sini juga boleh. Tapi ingat teman-teman pakai change of karakter. Jangan agresif seperti saya, nanti boncos loh. Ya, itu aja sih saran dari aku. Oke, itu sekilas untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Next, aku mau masuk Nier, ke Ethereum dulu. Nier kemarin Apa dalam tuh? ya. Yang mana? Nier Wah, Nier. Ya itulah. dalam ya. Padahal udah Langsung kayak aku gini. aku ada ambil loh, semalam itu. Ah, logikanya gini loh kok. Semalam itu tuh kayak dia mau reversal. Ih, jelas banget loh. Tuh, ini kayak dia udah break gitu kan, udah break seakan-akan retest, ya kan? Oke, aman lah kira-kira ya kan bisa terbang. Eh, malah begini dong. Ya udahlah, gak usah diinin lagi lah, biarin aja. Nah, next teman-teman kita masuk ke Ethereum. Ya sekarang pun juga kayaknya nggak ada power itu untuk naik gitu. Biarin aja lah kok. Nanti aja tuh di follow up lagi. Nah, dibantai tuh. Iya, aku juga kena bantai market, Kak. Oke, teman-teman. Next di Ethereum ini jelas banget ya di H4 itu udah coach, teman-teman. Secara struktur, ini higher low, ini higher high, dan lower low. Ya kan? Nah, dari sini ini minor structure-nya ini high, ini low, ini higher high. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau ambil dari struktur ini sama sih. Dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Ya kan? Sama aja. Nah, intinya teman-teman dari segi minor structure ini sell. Ya, ini sell. Tapi dari segi structure yang besar ini jelas higher low, higher high sequence. Nah, sekarang balik lagi ke teman-teman. Ini maunya mau diapain? Mau di long kah atau mau di short? Nah, kalau Di ngelihat long kondisi dong. seperti ini, mungkin ada yang kayak bingung gitu kan. Nah, ada berbagai macam bantuan, teman-teman. Pertama, udah pasti BTC dominance.
ya kan? Ingat korelasinya terbalik. Kalau kita pengen ngelong, ini Bitcoin dominance harus turun, ya kan? Tapi sebaliknya kalau kita pengen nge-short, ETH belum dibilang coach. Kalau di H4 setahu aku udah Kak. Nih ya, ini kita lihat coba. Di H4 ini secara minor structure, ini gini, high. Ini kan ini kalau bisa dibilang ini baru high valid. Ini baru high valid. Ingat ya teman-teman, struktur sama swing itu beda. Ya, struktur sama swing itu beda. Nah, yang namanya struktur kayak gini. Nah, ini struktur yang aku tandain X, ini struktur. Nah, tapi kalau yang namanya swing, kalian harus lihat gambaran besar, ini seakan-akan ini higher low-nya, ini higher high-nya. Ya. Nah, itu swing, beda sama struktur. Nah, jadi kalau bisa dibilang, strukturnya udah flip ke arah bearish. Kenapa? Jadi dari sini udah coach. Ini higher low, higher high-nya udah patah. Berubah jadi, di sini jadi lower low, lower high, lower low. Nah, naik pun bisa dibilang, ya untuk cari lower high. Nah, itu baik lagi teman-teman. Sebenarnya dari segi gambaran yang besar, ini gambarannya high valid baru, satu pergerakan swing. Nah, turun pun untuk cari higher low. Ya kan? Nah, jadi sekarang itu balik lagi ke teman-teman. Mau ambil long atau short, itu balik lagi ke teman-teman. Lihat lagi, kalau teman-teman bingung, ini bisa nggak ya ambil short? Nah, lihat dulu BTC dominance-nya, atau kali ini kan ETH, lihat dulu Ethereum dominance-nya di sini ada. Nah, Ethereum dominance. Nah, ini Ethereum dominance kan, Lagi eh, nanjak, ini lagi kan nanjak. naik. Berarti bisa mengoutperform untuk Ya, Bitcoin. Nah, jadi lebih kalau strong. lebih strong dia. Jadi money flow-nya ada ke Ethereum gitu kan. Nah, jadi bisa 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 lah paling nggak ambil long-nya gitu kan. Nah, tapi kan nggak sembarangan kita ambil long, teman-teman. Ya kan, kita harus butuh yang namanya Minimal kalau turun pun nggak sebanyak Bitcoin turunnya gitu. mm, paling nggak ya strukturnya di sini ya harus berubah dulu kan. Ini kan masih jelas lower low, lower high sequence. Ya kan, selama strukturnya kayak gini kayaknya belum ideal teman-teman untuk diambil long buy. Nah, at least paling nggak di hourly dulu deh gitu kan. Ini contoh semisal ya, di hourly kita ngelihat dia ini lower low, ya kan, ini lower low secara minor struktur, lower low, lower high, lower low nih, ya kan. Nah, naik di sini kita butuh dia pelemahan momentum dulu, paling nggak multiple divergence dulu. Nah, nanti kalau teman-teman mau masuk ya tunggu coachnya kayak biasa, at least di hourly dulu. Kalau ngelihat money flow di Ethereum-nya udah bagus gitu kan, wah ini kayaknya strong nih Ethereum-nya nih, bisa perform Bitcoin, ya udah gas teman-teman, silakan digas. Ethereum dominance ini kan lumayan ya, bisa ambil long dari Ethereum-nya. Tapi selama strukturnya masih bearish, jangan dulu lah kalau bisa, sabar dulu aja teman-teman. Ya, itu aja sih untuk Ethereum teman-teman. ETH dan dan Ethereum dominance cara baca enggak kan? Ah, cara bacanya beda. Kalau Bitcoin dominance kan itu lebih ke money flow altcoins. Nah, tapi untuk Ethereum dominance itu khusus Ethereum aja. Ethereum kayak gimana ya? Money flow terhadap Ethereum lah. Jadi kalau Ethereumnya money flow-nya banyak ke Ethereum, bisa jadi ini buat apa namanya ya? Kayak bisa mengoutperform lah dari Bitcoin. Jadi bisa lebih rally Ethereum dibanding Bitcoin. Boleh bantu jawab? Boleh kok. Gini, kalau Ethereum dominance-nya naik, biasanya itu tuh diiringin dengan Bitcoin dominance-nya biasanya turun. Nah, Ini ya. makanya iya. Hmm. Nah, biasanya kalau Ethereum-nya itu rally pada saat waktu Bitcoin yang mulai turun, tapi dia itu bisa nahan nahan apa? Nahan turunnya si Bitcoin. Berarti kan Oh. money flow-nya itu ada yang nge-sweep dari BTC ke ETH itu. I see, I see. Ya, jadi kurang lebih Itu seperti itu ya. di future kan ada nih ETH, Hmm, BTC ya ada. dijadiin future juga. Nah, itu sering banget aku liatin kalau lagi main di Ethereum, kalau untuk short atau untuk long. Itu ngaruh banget untuk bantu. Ini. Nah, ini kalau bisa dibilang ya, ini lama banget sih. Udah aku gambar jauh banget nih kok. Klik. Nah, ini dia. Nah, ini kalau break sih ya udah. Ini kalau break ini lowest kan. Ini lowest macam udah ambil liquidity sweep kan. Nah, ini aku hapus saya deh. Nah, ini Ethereum Bitcoin jadi kayak apa ya? Perbandingan lah antara Ethereum dan juga Bitcoin kan. Ini bisa bisa banget perform Bitcoin lah kayak gini Ethereum kondisinya.
Jadi idealnya sih untuk Iya, Ethereum setuju. sendiri ambil long sih sebenarnya teman-teman. Tapi ya konsepnya kan belum dapet, setupnya kan belum dapet nih, ya kan untuk sekarang masih strukturnya masih bearish lah bisa dibilang. Jadi cukup riskan untuk diambil long buy sekarang nih. Tunggu aja dulu konfirmasi flipnya di Mau LTF. long pun sampai ke supply, cuma paling Iya. sayang itu. Paling nggak ya tunggu dulu. RR-nya sedikit. Tunggu nih divergence 1, 2, 3 multiple nanti entah dia nggak bentuk falling wedge kan. Ya, paling nggak butuh butuh flip lah di hourly dulu. Itu aja sih teman-teman untuk Ethereum. Tapi kalau kalian mau nge-short dari supply ini, ya bisa-bisa aja, sah-sah aja. Mau short boleh, boleh. Nggak ada yang salah, Kak. Intinya kan strukturnya jelas nih, bearish. Ya udah ambil short aja juga nggak apa-apa. Kita kan tradingnya nggak lama-lama gitu kan. Lagi nunggu CH. Sampai iya, boleh, boleh. Seperti itu teman-teman ya. Itu balik lagi ke kalian mau manfaatin yang mana, ya kan? Yang penting saya kasih gambaran ke teman-teman. Kalian kalian boleh saring, kalian boleh ambil referensinya atau tidak, itu terserah ya. Oke, teman-teman. Next ke BNB. BNB apa Cardano? Ya, Cardano deh. Cardano. Cardano ini sebenarnya juga ID-nya untuk ngelong loh, teman-teman. ID-nya sebenarnya untuk ngelong juga. Mana ya Cardano? Oh, nggak ada. Ah, ini dia. Nah, ini Cardano sebenarnya untuk ngolong nih teman-teman ya, karena kan ini jelas udah break high ya kan, udah break high. Kalau dari sini ambilnya udah break coach, coach ya kan. Ini coach ya kan. Anggapannya gini, ini lower low, higher high ya kan. Nah, terus juga turunnya di daily time frame korektif banget teman-teman. Naiknya juga impulsif ya kan. Jadi ya kalau bisa ambil long buy-nya aja untuk Cardano. Nah, sekarang tinggal kita cari setupnya ada apa enggak setup long buy pada Cardano. Kita masuk ke A4 dulu deh. Nah, di A4 ini dari strukturnya jelas banget ya, udah flip. Memang dapetin reaksi dari supply di hourly nih. Kalau aku lihat di hourly nih kemarin, ya kan? Terus juga di sini ada support, dia bertahan di atas support, ya kan? Tapi pada akhirnya dia tetap turun juga. Nah, kenapa? Karena memang di sini ada OB, teman-teman, di hourly. Di hourly ini ada OB. Nah, kalau saya cuman sedikit. Nah, ini jelas banget ada ekstrim OB di sini. Nah, jadi aku beranggapan kayaknya bisa sih untuk Cardano bisa sampai situ dulu. Nah, ini buat teman-teman yang pengen long bisa di area ini, ya kan? Tapi untuk limit sih aku gimana ya bilangnya ya? Kalau dibilang POI bisa POI juga, ya kan? Tapi teman-teman di sini udah ada fake out nih, ya kan? Jadi aku ragu nih untuk limit gitu. Jadi kenapa aku kayak udah biarin dulu deh. Nah gitu kan biasanya kan aku langsung begitu ngelihat oh UB ekstrim nih, ya kan udah UB ekstrim, tapi di sini malah ada fake out. Ini case-nya sama kayak ARK teman-teman. Ada fake out di sini. Jadi takutnya ini yang bawah, ini aku bandingin dah ya. Udah nggak sih? Nah, ARK nih. ARK BSDT. Ini yang aku ambil dari sini aja deh. Biar kalian perbandingannya serupa kok teman-teman. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan impulsif nih di bawah, ya kan? Ini impulsif di bawah, ada FVG di sini, dan ini fake out-nya di atas loh. Nah, kita malah entry-nya di sini kemarin. Nah, kemarin dapatnya kan di situ, ya kan? Kemarin kan dapatnya di sini. Nah, demand yang di sini tadi, demand yang ini nggak ngasih reaksi teman-teman. Makanya aku kayak, waduh, kayak ragu gitu untuk di Cardano ini untuk bisa set limit langsung di sini. Karena ini fake out-nya di sini, fake out-nya di sini. Ya kan, jadi ada anggapan kayak udah ambil liquidity di bawah sini, diambil liquidity, ya kan, baru di bawah nanjak. Nah, takutnya di sini yang malah ngasih reaksi. Nah, di situ malah ngasih reaksi. Jadi makanya aku pikir kayak ya udahlah biarin dulu di marking. Ya, ini kan aku update tiap hari nih karena no. Nah, nanti paling nggak tunggu sampai sini begitu ada reaksi baru kita pertimbangkan untuk masuk, teman-teman. Ya, sebenarnya ID-nya memang untuk ngelong untuk saat ini karena strukturnya jelas banget flip, ya. Flip, ya kan, higher high dari sini, ya kan. Ini coach nih, ya kan, coach back, ya kan, turun ke bawah, lower high, lower low, ya kan, higher high, satu swing, ini nggak dianggap ya, ini minor, higher high, jadi sampai sini pun tetap higher low hitungannya, sampai sini pun tetap higher low, karena pun bisa dibilang ini level invalidasinya teman-teman, kan. Nah jadi kenapa aku nggak langsung limit karena itu tadi, karena ada fake out di sini, walaupun nggak ada OB di sini teman-teman, jadi kayak tunggu dulu deh gitu, udah terlalu sering nggak terlalu agresif kan,
Jadi biarin dulu aja lah daripada boncos lagi gitu kan. Itulah teman-teman ya. Idea daripada Cardano ini untuk tolong Masalahnya Bitcoinnya bro. kenapa kok Masalah Bitcoin? Bitcoinnya lagi lagi keok-keok ini. Tuh kata kali tema 2024 kacau tuh. Bayangin loh Kak, awal tahun 2024 dua minggu beruntun nih ya kan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dia bilang. Nah, los terus walaupun kayak nggak semua los ya, maksudnya kayak ada juga satu-satu gitu kan. Paling nggak lebih banyak losnya gitu. Ini bukan soal gimana-gimana ya teman-teman. Kalian kan lihat sendiri ada progres di sana. Saya berusaha transparan apa. Jadi kalian tahu selama saya trading itu saya nggak selalu profit gitu kan, nggak selalu profit. Ada posisi lossnya juga gitu kan. Jadi kalian bisa belajar juga dalam artian bukan belajar gimana-gimana. Jadi oh si Acil aja yang begini kayak agresif ini loss gitu kan. Jadi jangan ditiru gitu maksudnya gitu. Kalau agresif itu jangan ditiru gitu. Gak bagus hasilnya. Lebih bagus kayak kemarin tuh saya lihat ada Pak Marcel ya kan. Kalau kalian lihat kan cakep-cakep deh. Aku ingat banget dia nge-share di profit loss gitu kan. Iya, di profit loss loh masalahnya. Ada apa? Ini ya kan. Dari sini konsepnya gini, sama yang seperti yang kita gunakan teman-teman, ya kan? Ini break, ini coach ya kan, ini break nih ke bawah, terus coach ada liquidity, terus dia langsung entry di sini, ya kan dapat tuh berapa kali dia kayak gitu, dapat teman-teman. Jadi kayak ya udahlah, aku pikir balik aja lah dulu udah keluar jalur soalnya teman-teman, udah keluar jalur. Yang aku pikirin tuh kalian, kalau aku sendiri sih nggak apa-apa, takutnya kan ada yang ikut nih, takutnya ada yang ikut malah ikutan boncos. Nah itu jadi tanggung jawab saya teman-teman, kan nggak enak juga gitu kan. Ya, kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi udahlah pakai aja lah SMC kita ini Kalau ya. ikut aku juga jangan bro. Kalau ya aku juga bilang ke teman-teman kalau Ko Andri jangan diikutin ya teman-teman. Beliau udah ada caranya sendiri. Jadi Iya, kalian udah belajar SMC. ini Kalau aja gua ngelong sui loh bro. bayangin loh teman-teman, mana tadi ya Sui seharusnya kita pengen nge-short nih, ya kan? Seharusnya pengen nge-short. Kenapa? Strukturnya masih Iya, bullish, masih bearish di sini, ya kan iya masih ini bearish. malah gua ngelong. Beliau malah ngelong. Aku Oh, nggak bilang salah ya teman. Intinya yang nggak bagus jangan diikutin ya teman-teman ya, jangan diikutin. Oke, ini demi kebaikan bersama. Oke ya teman-teman ya, itu sekilas lah ya. Welcome Pak Bobi, ada Pak Bobi juga nih. Ya, masalahnya gua lihat itu kan ada base kan. Dia break ah, dari base ya gua entry. langsung Itu aja ya, aja sesimpel itu. hantam aja dah. Gitu. Oke, next teman-teman. Oke, ini kita masuk ke BNB nih. Nah sebenarnya teman-teman ini ada mistake dari saya pribadi loh. Kenapa? Si Kuku nggak heran loh Pak. Kenapa saya bilang mistake? Yang tadinya teman-teman, tadinya ya, ini saya harusnya saya bisa limit loh di sini. Saya entry-nya di sini 307.5 ya kan. Nah, di chart ini belum kejemput. Masalahnya ini bukan chart futures, teman-teman. Di ya benar benar. Ini bukan chart futures, teman-teman. Tapi begitu saya buka aplikasi, loh kok saya ada entry di BNB nih, gitu kan? Wah, gawat nih, kayaknya nggak sinkron. Begitu saya lihat ini loh, walah, ya iya toh, ini bukan chart futures. Nah, kalau chart futures, ini belum kejemput 307.5 kan. Ini chart futures belum kejemput, teman-teman. 307.5. Mana ya? Nggak di sini posisinya, diam 30. Nah, expect-nya di harga ini, OB ini. Belum kejemput seharusnya kalau di sini. Nah, makanya saya heran loh, kok beda gitu kan. Tapi ya udah saya udah exit kok teman-teman. Walaupun udah ini mulai naik lagi, tapi ya udahlah gitu kan. Ini karena saya kayak ada mistake sedikit lah. Dapat berapa R tadi, saya lihat gitu kan. Exit lebih early aja. Intinya tetap sama teman-teman. Intinya tetap sama, reasonnya tetap sama. Kenapa? Ini di M30 kan jelas banget udah coach. Ya kan, ini sama case-nya sama ya. Nah, ini kemarin ID-nya ini udah coach ke bawah. Seharusnya ini take ini liquidity kan. Terus juga ini udah coach ke bawah. Belum belum sih. Nah, ini liquidity ke bawah. Terus ini coach, ya kan. Nah, ini dia ke atas, ini anggapannya sebagai endorsement lah, bisa dibilang. Ya kan, ini dia naik, terus dia coba turun, agresif. Ini sempat saya kayak, wah, ini aman gak nih ya, saya limit di sini nih. Tapi ya udahlah, saya percaya aja gitu kan, karena biasanya kan pakai strategi yang gini kan aman-aman aja gitu, walaupun ada lossnya gitu kan. Jadi pas saya marking, ini nggak kena nih, gitu kan. Tapi begitu saya buka aplikasi, kena gitu.
Nah, intinya teman-teman kita butuh coach ya. Kita butuh coach. Ini coach kelihatan higher high, but ingat teman-teman kalau udah kayak gini cari OB ekstrim. Cari OB ekstrim. Jangan tertipu sama ini, jangan tertipu sama inducementnya, intinya cari OB aja. Atau pakai FVG. Ini FVG cari 50%, ya kan? Ini OB nih. Nah, cari ini FVG. Kalau nggak ngejemput seperti ini, ya kan? Kalau nggak ngejemput seperti ini, pakai 50% ya. 50% FVG, ukur. Nah, ini kan kejemput nih di sini. Ini kan kejemput. Nah, lumayan nih kalau jalan. Let's say kita entry, ya kan? Ini kan saya udah entry tadi tuh. Entry di 50%. Fibonacci, FVG kejemput. Stop loss di bawah sini. Nah, sekarang udah running 1/3 lumayan. 1/3 rutin exit udah gitu doang kan lumayan teman-teman. Ya kan? Nggak harus sampai kayak tahan-tahan lama gitu kan. Tahan-tahan lama terus dibiarin gitu kan. Takutnya malah balik lagi gitu kan. 1/3 exit boleh. Atau mau di tag 50 juga boleh gitu kan. Saya sih kalau ngeliat yang untuk sementara ini mendingan ya udahlah exit dulu aja gitu kan. Secure dulu daripada Iya, balik. 1/3 terus aja lumayan, bro. Apa kok? 1/3 terus lumayan itu. 1/3 kan lumayan terus kan. Ya inilah Iya. gini. Kalau nanti ini dapat 1/3, ini kan sebenarnya dapat 1/3 sebenarnya. Cuman aku nunggu ini sih, oh, divergence satu lagi, multiple. Nah ini udah pasti divergence satu, dapat divergence. Nah nanti satu lagi nih. Nah nanti kan kalau bisa dapat 1/4, alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya udah. Intinya kalau begitu dapat ini, tadi sempat aku ukur ya. Tadi sempat aku ukur pakai Fibo extension dari sini ke sini, ya kan ID ini. Nah, ini udah tempat dapat reaksi dari 161, ya kan dapat reaksi dia reject nih, tapi turun lagi. Ah yaudah aku sabar dulu lah, aku biarin lah gitu kan, karena kayaknya Fibonacci ini bisa diiringi sama divergence juga gitu. Dapat multiple baru nanti aku exit full, TP max lah bisa dibilang. Nah kita balik lagi teman-teman untuk untuk BNB tadi ya. Intinya teman-teman kalau kalian udah ngelihat ada coach di sana, kayak tadi ada beberapa kan, di mana tadi ya, OP bukan sih? OP ya. Nah, kayak OP udah coach. Kalau kalian mau masuk lebih early, it's okay teman-teman. It's okay. Kalau kalian mau masuk kan intinya jelas ya. Ini dapat reaksi dari OB, udah ada coach, ada OB juga, terus juga ada FVG. Kalau kalian mau masuk silakan. Tapi kalau bisa case yang seperti ini ada dia bisa naik dulu kalau bisa. Karena ini kita case-nya bisa dirubah jadi inducement nanti di sini. Ya, kalau untuk sekarang. Nah, kalau untuk BNB ini kan udah jalan teman-teman, gak usah dikejar kalau belum ada yang masuk gitu. Kalau belum ada yang masuk karena kita udah telat nih kalau mau masuk sekarang, ya kan. Coachnya udah dari sini, udah retest di sini juga FPG-nya dan udah perform juga nih, ya kan. Udah perform, jadi nggak usah dikejar lagi teman-teman. Nah untuk ID-nya biarin dulu aja, dia break dulu teman-teman. Ini saya hapus, terus ini pasti dia ngejar resisten ini, dia ngejar itu dulu, ya kan. Udah, dia dibiarin dulu aja teman-teman, dia ngebuat struktur yang baru, dia ngebreak dulu ini, ngebreak high ini dulu, nanti kan dapat nih demand di bawah sini, di antara, pokoknya di antara antara sini lah pasti ada sih kalau memang berhasil break ya. Kalau breakout kita nggak tahu teman-teman. Intinya kan strukturnya jelas nih, dari sini lower low, higher low, tetap higher low, di sini higher high juga, di sini hitungannya masih masih higher low ya, karena kan ini belum break dari sini, ya kan. Jadi strukturnya jelas di situ, ya kan. Nah, itu dia teman-teman ya, kita tunggu aja dia break dulu dari sini. Kalau berhasil break, ada konfirmasi breaknya valid, terus juga ada demand, bisa dimanfaatin untuk retracementnya nanti untuk lakukan long buy ya. Selama strukturnya masih bullish, masih bisa dimanfaatkan teman-teman. Oke, itu sekilas untuk BNB ya teman-teman ya. Next, untuk XRP teman-teman, ini aku jarang banget update. Kenapa? Kayaknya biarin dulu aja lah ya, karena untuk di futures belum belum menarik banget teman-teman. Ini dari chart futures ya, daily kita dapat reaksi dari OB. Terus aku expect pertama dia bisa bertahan di atas ini. Ini support, ya kan, ini support. Ini kalau bisa dia jadi resisten nih, ya kan, di sini jadi resisten. Nah, biasanya sih kalau udah jadi kayak gitu, ada candle gede gini ya udah, ini tinggal up-nya aja lagi. Gitu kan, tapi malah turun lagi. Jadi aku pikir kayaknya di daily belum saatnya dia untuk rally, ya kan, untuk break dari sini. Belum break dari sana. Oke. Jadi untuk XRP makanya aku jarang update ini.
kalian lihat sendiri candlenya kayak gini teman-teman, nggak ada kayak apa namanya area yang ideal untuk kita lakukan transaksi. Mau itu short, oke deh, ini ada supply nih, ada supply belum sampai sana ya kan, udah reject ya kan, dan di sini juga candlenya kayak gini. Jadi aku pikir ya udahlah biarin dulu aja lah, belum jelas banget nih teman-teman untuk XRP, makanya aku jarang update untuk XRP. Ini lebih ke kayak koin spotnya aja nanti. Kalau udah break nanti aku kayaknya notice ke teman-teman. Atau nanti kalau misalnya udah harga baru, kalau bisa turun lagi teman-teman. Kalau bisa turun lagi. Nah itu malah jadi chance untuk kita untuk masuk ke spot lagi. Karena ini kalau aku nggak ngajak kalian ya, tapi aku pribadi sih kalau dapat diskon lagi ini aku masuk lagi. Karena SRP ini aku cukup percaya lah untuk halving ke depan nantinya. Untuk SRP karena ya kalau dapat diskon bagus banget nih akumulasi lagi gitu kan. Kalau di sini kayaknya biarin dulu lah gitu. Oke, itu ya untuk XRP teman-teman. Nah, so far nih untuk 5 koin yang ini, kalian ada punya pertanyaan nggak? Kira-kira? Atau kita mau bahas koin-koin yang kalian lagi pantau nih? Juga lagi pantau dari Cimechan nih, koinnya nih. Lumayan loh. Ini nih. Ada nggak teman-teman? Ada pertanyaan atau ada kira-kira request koin? Tadi ya kita udah bahas berapa? Ada Sui ya? Masa ada Sui, ada OP. Gimana teman-teman? Any question di 5 koin ini? Terutama top 5. Aman ya? Yang lain? Aman semua, Koko, Kalia, Pak Bobi, Pak Riki, aman semuanya. Kita lanjut atau ada koin-koin request dari kalian? Halo, hai, hai, hai. Link gimana bro? Gimana kok? Link sudah masuk supply Link, itu. link. Iya. Oh, kirain apa dong? Link, link, link. Oh ini deh. Nah, ini sebenarnya sih ID-nya untuk nge-short sih kok aku. Iya. Sudah dapat momen belum? Cuman masalahnya ini kok, dia udah coach sebelum sampai supply. Sebelum sampai OB. Ya kan ini kan FVG ya. Iya. FVG ya kan. Ini belum sampai supply. Nah, tapi kalau mungkin kalau kalian udah notice, udah sering melihat kan ini Quasimodo teman-teman. Quasimodo. Ya. Ini biar kalian ini aja deh. Ini kayak gini. Dan ini saya pasang gini. Ya, ini sama kayak ID juga kemarin. Nah, posisinya di sini, teman-teman. High, higher low, higher high, lower low. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah retestnya ini cuma untuk lower high? Sama kayak ini. Kalau kalian garis, nah, persis nggak nih? Ini yang saya notice sebenarnya kok. Iya. Gua juga lihat ini, makanya gua nanya bisa entry nggak? Kalau aku ngelihat kondisi sekarang H4 ini impulsif. Pertama ini impulsif. Nah, ini belum ada Iya. kondisi gitu kan, belum bisa Belum ada reject. belum Ya. ada rejection gitu kan. Biarin dulu sih kok kalau bisa. Nah, nanti ini kalau bisa di hourly. Nah, ini kan ini ngebentuk gini nih. Higher low, higher high, higher low, higher high. Beginilah pokoknya. Nah, nanti coach salah satunya baru kalau Antem bisa. ya. Itu lebih valid sih kok kalau menurut aku. Kalau kalau Iya. menurut Kan sudah atau dapat setup nih. Kadang kita tinggalin, tahu-tahu sudah kempes ke bawah lagi. Atau gini nih, ini sama seperti setup false break juga ataupun deviasi. Ini kalian gambar atau kalian garisin. Nah, ini biasanya teman-teman, ini cukup direspek sih. Setup false break kayak gini. Dia turun, Ada itu. ini high. Nah, dia balik lagi harganya masuk retestnya di sini terhadap ini bisa jadi opportunity untuk short sell. Nah, tapi apakah kejadian ini bakal terulang lagi? Kita nggak tahu di sini. Kita kan nggak tahu. Stop lossnya bisa di atas ini. Masalahnya Bitcoinnya kan lebih Apa? cenderung tertekan nih. Tapi linknya Iya. lebih strong ini. Itu Heeh. yang aku takut. Cuman Itu, jemput atau dia dia break dulu ke atas baru nyungsep. itu yang kita nggak tahu ya kan. TF Iya. M5-nya udah coach nggak sih Bang? Oke, let's see. Kalau aku sih Pak ya, untuk sekarang ini, ini yang bahaya Pak sebenarnya. Kenapa? Kalau di LTF, emang kita ngeliat di udah coach. Ini udah coach, ya kan? Nah, di sini, ini dites nih. Ya kan, ini dites kalau kita gambarin sebagai supply, ini supply. Nah, aku mau kasih tambahan untuk teman-teman. Ingat ya,
semakin besar time frame, semakin valid struktur ataupun price actionnya. Jadi, let's say di H4, kalau kalian ngelihat di sini strukturnya kayak gini, high, low, high, gini ya kan, higher low, lower low. Berarti ini udah confirm untuk bearish strukturnya, ya kan. Nah, artinya besar kemungkinan kalau terbentuknya Quasimodo seperti ini, naiknya ini pun cuma untuk lower high. Itu satu ya. Nah, sekarang kalian tinggal turun time frame. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di momentum, teman-teman. Kuncinya di momentum. Nah, kalau kalian ngeliat kayak gini, ini masih bisa naik. Dapat saya bilang masih bisa naik. Di hourly, paling enggak kita butuh yang namanya multiple divergence. Contoh, ya. Contoh. Ini kalau saya potong di sini. Nah, ini ada coach nih. Pasti di LTF. Nah, coach. Teman-teman, kenapa? Dari minor structure nih. Dari minor structure, ini higher high, lower low. Ya kan? So, pasti ini FVG. Nah, ini bisa jadi titik entry. Nah, tapi alhasil teman-teman, oops, tapi Naik sedang lagi. naik. Nah, yang saya takutkan seperti itu. Nah, jadi kalau ini saya ulang lagi, semisal nih, ya kan? Nah, harganya posisinya di sini, di A1. Ini tadi di posisinya di sini. Nah, ini takutnya masih bisa ini nih, masih bisa ngebuat divergence lagi di sini. Nah, itu yang yang jadi pantauan kita nantinya, Pak. Nah, jadi kalau bisa, kalau kondisi seperti ini di H1, even nanti di M5-nya udah coach, jangan jangan ini dulu, lihat dulu hourly-nya. Kalau momentumnya deres, contoh kayak gini closing hourly-nya begini. Ya kan, ini kan bisa dibilang engulfing dari sini, mengengulf. Itu kan kalau bisa. Lebih bagus lagi dia close di sini. Candle yang ini ya. Close candle dari candle hijau yang ini. Jadi mengengulf sekaligus dua candle. Candle ini sama candle yang ini. Jadi di angle kalau bisa closingnya seperti itu. Nah di hourly aku butuh dia ngebuat yang namanya divergence juga. Nah yang jadi pantauan aku mungkin harga ini atau multiple divergence multiple rejectionnya di support ini juga boleh di sini kalau ada divergence sampai sana. Nah mungkin nanti kalau terjadi divergence kita tunggu course-nya lagi Pak kalau bisa. Jadi kalau bisa kita putar ulang di sini. Nah masuk ke LTF kita lihat dari struktur ya ini dari struktur. Dari struktur ini kita kita anggap deh ini bos berarti ini kan higher low ya ini higher low berarti di sini kondisinya gini higher high. Nah ingat ya ini kan coach juga nih dari minor ini ya kan. Nah itu hati-hati ya jadi di sini higher high higher low berarti kita tunggu ini patah ya kan. Kita tunggu itu patah. Nah ini kan higher low lagi. Nah ini patah nih. Nah kalau udah kayak gini sih boleh. Kalau udah kayak gini kan momentumnya kenceng nih. Kencang. Coba lihat lagi, balik lagi ke H1. Lihat kondisinya seperti apa. Nah, ini kan bisa kayak gini. Ada ini candle lumayan gede loh. Lumayan gede. Ini kan karena marketnya udah kejadian nih. Ya kan, marketnya udah kejadian, kita tahu marketnya turun. Nah, intinya di momentum, Jawa. Kalau Bapak ngelihat kondisi di hourly-nya belum kencang gitu kan, masih kayak doji kayak gini, kayak yang sekarang ini ya. Nah, ini kan masih sideways nih. Ini yang limanya coach nih. Ya kan? Ini high high, ini lower low. Nah, jadi aku takutnya nanti malah ini dibuat naik dulu sampai kita kayak dibuat course lagi, dibuat break lagi ke atas. Jadi sampai kita dibuat berkali-kali entry, baru marketnya perform. Takutnya seperti itu. Jadi kalau saran aku lebih bagus lihat dulu hourly sampai coach, karena makin besar time frame, makin valid price actionnya Pak. Seperti itu. Itu sih pandangan aku. Kalau sejauh ini untuk link kayak gitu sih. Aku Link setuju sih. itu, Apa kok? bro, gua Kenapa? takut cuman dia ngejar ke $17 dulu baru dia dump. Ini ke sini. Iya, Tujuh ke belas dolar. atas, Ya, ke ini area supply atas. sih. Area supply. Iya, gua cuma takut itu. Karena yang kayak gini itu kayak Aptos kemarin itu. Aptos Yang kenapa? dicoba di shot berkali-kali oleh si Kevin itu. Makanya dibawanya naik lagi baru baru di dump. Oh kemarin, Orang udah, oh yang kemarin Kevin ini ya, los di Aptos ya, berkali-kali. Ya ingat ingat. iya. Nah, itu. Gua takutnya ini. Soalnya ini kan RWP, habis itu dia Iya begini ya, turun ke bawah. Mm-mm. gini ya kan. Turun ke bawah. Nah, dia mulai nge-short dari sekarang. Katanya dinaiknya dua, Nah ini, dua candle naik ke atas baru di dump. ini bahayanya kalau kita by pattern begini nih, kayak gini. RWP breakdown ya kan.
langsung entry based on retest, wah SPY-nya begini ya kan, atau malah dibawa naik dulu nih. Ini yang seru nih, momentumnya cukup gede loh. Ini candle candle bearishnya dimakan ya kan. Ini kalau bisa dibilang three close, three close apa ya? Apa ya namanya? Three Black Rose. Nah, three black rose ya. Three black rose. Black rose. Nah, candlestick pattern. Nah, ini sama patternnya, guys. Three black rose begini ya kan, dimakan semua sama ini ya kan, tim dimakan three black rose begini. Jadi tapi tetap sih dari pattern ininya sih udah lower low gitu kan, yang ngebentuk Quasimodo. Aku suka banget sih untuk Quasimodo ini karena lebih confirm. Nah, ini bisa yang tadi kayak kita gambarin di ID teman-teman. Ini besar kemungkinan dia cuma untuk cari lower high. Nah, sisanya kita tinggal tunggu konfirmasi course-nya aja. ID-nya cuma tetap untuk short sell ya. Either Ya, itu di harus sini, pantengin rame-rame. Begitu nah, ada rejection masuk baru. di sini atau di supply ini. Intinya konfirmasi guys. Ingat, kalian udah lihat sendiri. Saya entry agresif, loss berkali-kali. Jangan sampai kalian begitu juga gitu. Nah, aku nggak mau nanti kalian ikut agresif juga gitu kan. Udah berkali-kali entry baru marketnya malah perform. Sayang teman-teman. Yang mending Gua lebih bagus kasih sekali sekali entry kasih langsung outlook perform aja, ya kan. bro. Apa kok? Gua kasih outlook aja. Lumayan ini bagus ini. Cuman momen entry-nya belum dapet ini. Iya, Semen. mau belum belum dapat kok. Tunggu aja, tunggu aja. Intinya kita tahu udah ada Quasimodo terbentuk, udah ada coach terbentuk di sini. H4, H4 lo lumayan valid loh ini. H4 ini struktur momentumnya cukup gede. Tinggal cari lower high-nya Iya. aja di mana. Fullback-nya Wah, juga sih. lumayan agresif tapi Inilah dia. Tinggal cari di mana nih titiknya. Kalau mau pakai Fibonacci bisa, pakai Fibonacci masalahnya, bro, BTC. Apa kok? kemarin semalam itu kan Hmm. Bitcoin kan bearish tuh. Dia itu malah sideways, bro, link ini. Makanya dia bisa nanjak itu langsung. Hmm. Nih. Yakin aku si Koko masuk duluan kan? Aku nggak tahu ya si Koko itu baliknya ke Belum, kalian ya. belum, belum. Intinya seperti Gua yang gua kalian baru tahu, masuk Sui. Sui pun nong. bukan link maksudnya kok. Link nanti kan Oh, enak kemarin tuh ada referensinya masuk begitu. sekali. Ya, Ah, 1 banding 3 gua TP. Gua masuk dia di pucuk itu. Di atas ada sekali masuk. Dapat. Yang intinya sampai ke bawah, ke neckline. hmm, seperti biasa ya teman-teman ya. Setiap saya entry pasti saya kasih tahu. Even loss sekalipun pasti saya kabarin. Saya berusaha setransparan mungkin ke kalian ya. Oke, jadi kalau kalian ngelihat nanti ada update, ya saya entry itu saya entry teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. ID-nya untuk nge-short either dari sini atau dari sini. Kedua itu aja pantengin teman-teman. Kalau Ini bisa, kayak si Uma juga, bro. Uma juga lagi oh, high fit tuh. Homai Link koin Uma. baru. Iya. Homai koin baru. Uma lagi nendang juga itu. Ah, ini sih kok bukan tentang lagi ini kok. Nggak bisa di-catch momentumnya ini kok. Lagi high fit tuh. Makanya gue bilang dia sama Uma apa Link sama Uma ini yang lagi naik daun ini. Itu nggak bisa kita catch tuh momentumnya tuh begitu tuh. Wait a minute, teman-teman. Hmm. Oh iya, ini untuk kalender ya. Kalender belum ada apa-apa, teman-teman. Kemarin karena drop, saya baru cek. Kenapa? Karena ada retail sales. Ingat kan kalian, news yang berpengaruh, beberapa news yang berpengaruh itu ada retail sales. Mana dia? Em, ini hari Jumat, Kamis, Rabu berarti 16 deh. 17 ya? Iya, Rabu. Ada retail sales kemarin, teman-teman. Nah, ini. Nah, efeknya positif untuk USD. So, pasti kripto turun. Nah, jadi saya heran loh, kok ini ngedamnya cukup parah ya? Saya cek lagi, oh iya retail sales sudah deh. Ya udah sih, bintang 3 seperti yang kita bahas kemarin, retail sales itu berpengaruh ke market. Ya kan, itu sekilas ya teman-teman ya. Untuk minggu ini sih nggak ada apa-apa ya. Paling minggu depan teman-teman ada GDP, next week. Nah, ini ada GDP sama PCE. GDP ini kuartal ke kok keempat lagi. Ini preliminary kuartal keempat ya. Ini ya yang kemarin nih teman-teman. Hasilnya baru keluar sekarang.
Nah, baru ada PCI untuk minggu depan dari Kamis sampai Jumat. Itu aja sih. Paling S&P ini S&P untuk stok ya teman-teman ya, untuk saham US. Untuk sekarang Wave ini ada front. Nah, itu kalau teman-teman ini kemarin kita dapat dari ini ya Pak ya, dari Pak Cortez ini kalau nggak salah. Cortez. Cortez Iya. nah ini kalau kalian mau screening misalnya gitu kan, saya belum update nih. Ta- Kalau kalian Tapi itu gua nggak bisa klik, bro. Lu bisa klik nggak itu? bisa bisa kok. Maksudnya gini, gini Iya. bisa nih. Nah itu gua nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Atau gini kok, Nggak nampil di layar dia. Di layar laptop gua nggak nampil itu. kalau nggak begini kok, ini kan ada time frame nih, M5, H1, M15 ya kan. Nah, ini aku biasanya Hmm. pakai H1 ya. Nanti kalau begini kan, ini kan pasti yang paling atas nih, wave, front, gas gitu kan. Nah, kalian buka aja begini teman-teman. Ini sculptation, kalian kalian buka aja di ini, di news event discussion yang ini ya. Nih, ini saya share dari Pak Cortez nih dapatnya. Nah, nanti di atas ini kalian bisa buka di situ, kalian bisa screening dari sini nih. Ini koin-koin yang bisa dibilang lagi perform lah dalam 24 jam terakhir. At least 1 jam terakhir. Kita lihat ya, Wif. Lagi high. Iya, lagi gerak lah, ada volumenya lah bisa dibilang. Nah, ini contohnya kayak gini gitu kan. Ini tadi sempat saya analisa juga sih. Sempat kayak semacam ada inverted head and shoulders, break neckline, break line, lumayan lah. Tapi ya masih tetap gini juga gitu kan. Jadi kalau teman-teman ngelihat aku belum update nih gitu kan, kalian pengen, wah gue mau screen ini, cari sini aja teman-teman. Front ada atau kayak biasa kayak dari volume, dari action bisa. Ada UMA nih. Ini UMA sih nggak bisa di catch nih kok yang tadi nih kok. UMA nih gila sih ini. Ini kayaknya koin gorengan juga nih kok. Masa Ini ada event kah atau gimana? Aku baru tahu loh nih UMA ini. Nggak ada di watchlist. Nah, nggak ada. gua kan sempet ini apa ngambilin semua yang free itu banyak kan. Gua lihat UMA 38% plus wah lagi ngepam itu. Tapi ngelihat historinya gila sih kok. Nggak terlalu respect sama SND gitu. Banyak fake outnya. Bener. Makanya Nah, gua nggak masuk. ini, Cuman cuman buat nonton aja itu UMA itu. ini sih nggak nggak berani sih aku untuk trading di sini teman-teman. Gua cuma lihat itu tuh ya. Hmm. Begitu Bitcoinnya rally, UMA yang down nanti. Hmm. Uma. Hmm. Hmm. Aku baru tahu sih Uma. Kan kayaknya udah ngeliat history chartnya belum panjang juga nih. Lumayan lama. Dari berapa ya? 12 Mei tahun semalam. Ini nggak bisa dikasih kok. Aku nggak berani trade di sini nih. Seru. Aku juga Oke, nggak teman-teman. masuk sama sekali. Ada ini lagi nggak, teman-teman? Ada ide nggak? Ini beberapa watches yang mau aku pantau ya. Ini ada Rats dari Cimechan. Seperti yang kalian tahu, ini kan udah bagus banget ya. Kalau ngeliat price actionnya, ini struktur, lower low, higher high, hitungannya. Terus juga ini bisa dibilang higher low. Jadi bisa dibilang dari, kalau ini sih aku nggak anggap struktur ya teman-teman ya. Jadi anggapnya, bukan struktur, maksudnya nggak anggap swing. Jadi swingnya dari sini ke sini. Ingat teman-teman, dalam satu swing harus ada pergerakan kecil, harus ada pergerakan kecil ya. Dan terus kalau bisa swing valid itu harus terbentuk minor change of character ya kan, di LTF paling enggak, baru bisa kita tarik Fibonacci. Terus yang bagusnya, menariknya di sini ada fake out juga nih teman-teman, tapi sayangnya nggak ada inducement. Itu yang yang aku takutin. Udah nggak ada inducement, nggak ada trend line, nggak ada equal low ya kan. Jadi aku kayaknya pantau dulu deh, nanti sampai sini baru cari opportunity short, opportunity long buy. Kalau teman-teman pengen long langsung, kayak set limit buy, boleh-boleh aja, nggak apa-apa teman-teman. Ini stop loss bisa di bawah demand, atau bisa di bawah ini, week ini, candle week ini. Itu balik lagi ke kalian mau yang mana ambilnya, ya kan? Karena takut aku malah ambil ini dulu, diambil dulu, baru di bawah naik takutnya. Nah itu balik lagi ya ke kalian. Tapi aku sih pribadi nunggu nanti masuk demand, baru coba cari coachnya kayak biasa. Ya, itu untuk rats teman-teman. Bro, Yuk, apa kok? yang EMA 8 sama 21 itu lu nggak pernah pakai lagi ya? Ngapain lah kok? Enggak, aku nggak mau pakai lagi. Itu Iya.
gimana ya, dibilang itu sama seperti tren juga kok. Itu nanti gini, kalau market structure-nya udah upshift atau kayak yang downshift juga, itu dia bakal golden cross juga ataupun dead cross juga. Itu sama sama seperti stochastic RSI, kayak mau momentum, indikator momentum. Contoh misalnya kayak ini. Sama kayak VWAP itu kan, alpha VWAP sih VWAP. enggak, VWAP itu lebih ke cara tariknya kok. Cara tariknya. Kalau cara tariknya salah, itu resistennya bisa bisa beda. Misal ada swing nih, ada swing tariknya dari sini gitu kan. Atau tariknya dari sini. Nah, itu bisa beda kok. Bisa beda nanti. Oh gitu. Tapi kalau cara pembentukannya sama sih. Dia kayak kayak ini juga apa namanya? IMA sama sama juga. Nanti kayak gini juga. Ini kalau aku hidupin misalnya mana ya indikator eksponensial. Nah, moving average eksponensial. Nah, ini berarti kita hidupin 8 ya. Ya 8 8 sama 21. 21. Udah begini sama. Nggak, aku sih nggak begitu ini sih kok. Kalau IMA ini bodoh aja. Dia setiap ada upshift, maksudnya market structure shift gitu kan, kayak change of karakter, dia bakal golden cross juga ujungnya. Bakal golden cross Iya juga. benar, benar. Jadi nggak aku pakai. Sama ya sih, sama kayak kita nunggu change of karakter juga. Tapi lebih valid change of karakter kalau menurut aku, karena lebih jelas. Kalau ngelihat momentum kayak gini, contohnya nih, ini nyilang gitu kan. Berarti ini deh ini nyilang berarti time untuk sell gitu kan. Tapi nyatanya dibuat naik dulu. Ya kan. Nah, ini nyilang lagi nih, ya kan? Time untuk buy, tapi malah dibuat turun. Ya, jadi aku kayaknya "Oh, udahlah nggak usah pakai ini lah gitu. Takutnya malah biasnya jadi salah terus. Oke, nggak aku pakai lagi. Paling inilah volume. Volume kan apa ya? Kayak netral lah untuk melihat breaknya. Tapi aku nggak berpatok sama volume karena gini, kalau ngelihat kondisi volume kayak gini, takutnya kita malah buy langsung, ya kan nggak mungkin, ya kan. Jadi makanya aku close. Nah, kayak aku close paling mandarin aja sih. Masalahnya ada yang masih make itu tuh ngarepin rejection EMA 200, Waduh, EMA 100. sebenarnya sih itu Aduh, aku perspektif masing-masing kok, masing-masing aku sih. ngeri sih kalau mandang EMA 200, EMA 200 5 menit, 10 menit, apa namanya? 4 jam, Hmm, 1 jam itu beda semua itu. beda beda time frame ya. Iya, Beda ini juga beda posisinya. Ya, serem lah aku kalau pakai EMI kayak gitu kok. Nggak, aku nggak rekomen sih kalau untuk EMI. Lebih bagus pakai struktur aja. Itu lebih valid sih kalau menurut aku. Oke, teman-teman. Ini RATS ya. Terus juga ada OP nih. Nah, ini kan OP tadi seperti kita singgung di awal. Ini dia udah masuk OB sebenarnya, teman-teman. LPT. Oke, after this ya, Pak. Teman-teman kalau ada request juga, type aja nggak apa-apa, teman-teman. Langsung kita bahas juga kok. Oke, terus juga di sini ada OP, ini udah coach ya kan. Ini coach baru ada booster. Masuk ke demand, OB, ada coach lagi. Ya kan? Nah, tapi sayangnya teman-teman nggak ada inducement. Itu yang saya ragukan. Nah, saya berharap paling enggak ini sideways ini bisa break dulu ke atas. Nah, nanti ini jadi area rally base rally. Dia jadi area rally base rally. Nah, otomatis ada stop loss dong di bawah ya kan. Jadi inducement lah ini. Jadi area bujukan lah ini. Ya kan? Coach iya dia satu udah coach nih kok. Di yang satu udah coach. Ini kan udah coach nih. Tapi sayangnya nggak ada inducement kok. Nggak ada inducement. Kalau mungkin kalau tipikal yang agresif mungkin bisa langsung set limit di sini atau di apa namanya 50% FVG di sini. Ini kan ada candle merah ya. Candle merah ini bisa diambil 1950 13 3 1950. Ini aku genapin. Nah, seperti ini teman-teman. Mau entry limit di sini, stop loss tetap di bawah swing ya, teman-teman ya. Stop loss tetap di bawah swing kayak gini. Udah berharap market sampai naik ke atas sini kayak 1/3 karena di support kayak gini ya kan. Berarti sampai situ teman-teman. Nah, tapi kalau saya pribadi sih saya berharap dia bisa break dulu ke atas, baru kalau mau turun turun deh nggak apa-apa gitu
Jadi ekspektasinya seperti itu teman-teman untuk di hourly di candle di koin OP ini. Itu sekilas untuk OP ya. Oke, next teman-teman, ini ada request dari Pak Pak Ical. Pak Ical. LPT. Sih, udah lama juga ngelihat LPT nih. LPT H4. Hmm. Cek daily dulu. Hmm. Daily sih kalau lihat strukturnya ya ini bearish ya. Nah, lihat dari nilai struktur bearish, nilai struktur daily. Ini respect OB turun, dulu jauh banget. Ini air high, terus ini resisten, ya kan? Ini resisten, sempat coba retrace tapi fake out ke bawah. Ini support resisten, Niki level juga nih, multiple rejection, ya kan? Rejection. Oke. Coba masuk time frame 4. Time frame 4 ini semacam liquidity sweep, enggak juga sih. Oh, tapi ini struktur H4 minornya ya. Ini ada liquidity sweep juga loh. Oh, nggak di bawah ya. Eh, ini higher high, higher low. Oh iya, iya. Ini strukturnya begini. Struktur, ini high, lower low, lower low. Berarti ini lower low, berarti ini fake out ya. Ini false break, artinya di sini lower low, lower high, lower low. Berarti di sini adalah change of character. Ya kan, berarti ini pullback untuk higher low ya, Pak ya. Begini kah kira-kira pandangan Pak Ical? Ini nggak sih? Di sini HR high, HR low. Berarti ini posisinya untuk cari long buy, Kak. Ini FVC, filter 50%. Ya, oke. Berarti di sini nggak ada OB ya, teman-teman ya. Nggak ada OB. Tersisa hanya FVG. Ingat teman-teman, trading di FVG itu pakai change of karakter. Ya. Ini coach, terus coba masuk ke LTF, H1, seperti yang dibilang Ical, berarti, oh, dia ada coach ya. Oke. Berarti di sini ada FVG ya teman-teman ya. Kalian udah notice tadi kan. Ini FVG, berarti di sini coach. Ini semacam liquidity. Coba kita ukur pakai Fibo. Eksternal. Nggak sampai 1272. Oke. So, berarti di sini H1. Saya hapus. Tapi di sini cuma ada FVG nih. Ini FVG momentumnya cukup kecil sih Pak. Maksudnya momentum kalau dibanding yang ini. Tapi tetap udah coach ya teman-teman ya. Coachnya juga valid. Ini coach. Ini coach, valid coachnya. Terus juga bisa dibilang ini dia di minornya udah buat high yang baru. Kayak yang ekspektasi tadi di apa? Di OP ya, kalau nggak salah. Di OP. Tapi di sini FVG-nya di sini ya, teman-teman. FVG-nya di sini. Nah, ini. Kalau kalian mau entry, bisa di sini tetap stop loss pakai swing ya. Pakai swing, mungkin nanti ID-nya seperti ini. 7200 boleh kayak begini, atau pakai 7215 juga boleh. Itu balik lagi sih preferensi masing-masing. Kalau kalian mau entry-nya begini boleh, stop loss di bawah sini kayak gini ya teman-teman ya. Ini bisa sih kalau mau entry teman-teman ya, karena dari struktur hourly juga udah coach, udah iya change of character, itu confirm juga ada FVG, boleh dimanfaatin sih teman-teman. Atau buat yang konservatif lagi, mungkin ini FVG ragu kan, bukan OB nih. Nah nanti kalau udah di FVG ada candle konfirmasi nih, engulfing kayak harami kayak pin bar kayak sama seperti kayak saya entry di ID. Saya kan entry pakai candlestick pattern di H1. Nah ini teman-teman, di H1 begitu dia ini kan ada candle berapa biji ya? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, dua candle terakhir ini dimakan sama ini. Engulfing dong. Close candle. Close candle saya entry. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalau kalian ragu nih, semisal, oh ini FVG bukan OB. Kayaknya bisa dibablas. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tunggu konfirmasi entry-nya berupa candlestick pattern. Kalau nggak ada rejection, jangan entry.
gitu kan. Tapi kalau tipikal yang mau limit silahkan, itu nggak ada ininya ya teman-teman, karena reasonnya jelas, udah ada coach, ada liquidity sweep, ada coach, ada semacam sekecil inducement seperti itu, ada pullback kecil gitu kan. Nah mungkin ini higher low-nya juga, itu balik lagi ada berbagai macam tipikal entry ya. Jadi itu balik lagi kalian mau yang ambil yang mana, mau limit kah atau mau pakai candle pattern ya. Itu idea dari LPT. By the way, thank you Pak Ical, idenya boleh sih teman-teman, bisa dimanfaatin karena tampaknya udah ada nutup FVG 50%. Dari struktur juga udah bullish ya kan, ini bullish ya kan, dari sini ke sini coach bullish, artinya turunnya untuk low higher low. Nah masuk ke LTF kita bedah lagi, filter nih 50% FVG ya kan, ada reaksi sub, ada reaksi rejection bentuk doji, terbentuklah coach. Nah terus ada FVG ya kan, ada FVG. Konservatif pakai candle pattern, mau langsung agresif bisa limit tetap pakai swing ini stop lossnya. Oke teman-teman, yap sama-sama Pak, thank you juga, mungkin dapat insight juga teman-teman ya kan. Kalau teman-teman mau entry, ingat ya besok itu fase weekend, bukan weekend, maksudnya kayak udah masuk fase lah. Sabtu masih bisa bergerak kok market teman-teman, nah Sabtu masih ada pergerakan market ya kan. Nah jadi itu balik lagi ke teman-teman, ID-nya long ya, totally untuk long karena udah confirm juga. Oke teman-teman, any another idea teman-teman, ada lagi kira-kira selain LPT? Ada Darats, ada OP juga ya kan. Nah ini OP udah mulai turun, LDO juga teman-teman, LDO juga udah confirm ya kan. Nah LDO ini, nah kemarin sempat expect sampai sini ya, ini ngefilter LVG kan, tapi dia udah lewat nih. Hmm, udah lewat ya kan. Ini tadi resikonya kita pakai FVG karena nggak ada OB. Nah di FVG pun dia udah lewat, tetap ada coach teman-teman di hourly-nya. Nih kalau saya hapus ini coach kan, clear banget nih udah coach. Nah ada coach, terus juga kalau bisa dibilang ini juga OB loh teman-teman, ini OB, tapi saya kurang proper sama OB yang seperti ini. Nah jadi saya anggap sebagai FVG aja di sini, FVG. Nah ya kan, nah nanti kalau teman-teman pengen entry pakai FVG 50%, Bro, yuk apa tuh kok kayak gini. ini LDO itu sering pick up ya. Lu lihat aja di atas itu break loh. Gimana kok, Di atas, atas mana bawah-bawah. Yang tengah-tengah itu loh. Itu kan breakout dulu itu, baru di dump ke bawah. ini nih? Iya. Iya, ya itu dia kok, karena dia ngefilter FVG yang ada di A2. Nah ini dia ya kan. Nah sebelumnya kan ada progresnya tuh, kalau kita lihat di sini LDO. Nah ini dari di atas pun kita udah notice kayaknya, nah ini dari di atas ini kita udah notice kalau ini ada FVG ya kan, udah ada notice. Nah dari atas ini udah koreksi nih, koreksi koreksi koreksi, nah sampailah ke sini udah mulai ini nih ya kan, udah mulai ini. Nah terus ada breakout juga nih kemarin di SAG, ada yang entry loh. Nah di SAG ini saya buka sedikit ya teman-teman ya. Nah ini kemarin kita sempat bahas kok di sini teman-teman, LDO. Nah aku nunggunya di sini, aku bilang udah nunggu di sini. Eh, kalau ngejar di situ break dong, berarti udah ada yang entry nih. Nah tetap aku kasih pandangan lagi, dari sini higher low higher high, di sini higher low tetap. Nah jadi tetap kayak ngasih ngekunci sih, ngekunci ini FVG-nya, difilter dulu, dinetralin dulu harga-harga imbalance di sini. Jadi kalau udah netral, kalau memang ada konfirmasi dari buyers bisa masuk. Nah mungkin karena itu juga dia break ke atas ya kan, coach kayak gini, ini break nih ke bawah lower low, higher high, higher low, higher high ya kan, tapi tetap di bawah turun. Mungkin karena memang ngisi FVG ini kok kayaknya gitu kan. Nah sekarang ini udah diisi nih, udah dinetralin ya kan. Sekarang pertanyaannya apakah dia bakal turun lagi sampai ke trendline ini, trendline ya kan, satu dua tiga, apakah dia bakal turun dulu sampai trendline ngebentuk divergence lagi baru dia naik, atau dia udah bisa ready untuk naik sekarang. Nah ini biar gambar gini aja deh. Nah ini dia secara struktur jelas banget ya teman-teman ya, high low higher high, higher low, sampai bawah sini Situasinya pun kan Bitcoinnya lagi koreksi, bro. apa tuh kok, iya BTC. lagi turun ya kan.
Iya, gitu Ron. takutnya ke bawah dulu sekali Ah, lagi. takutnya begitu kok. Dibawa dulu sampai ke trendline nih kan. Sampai ke trendline, ada Atau semacam divergence. fake out. Ah, ada divergence baru dibawa naik. Nah, itu sakit banget sih teman-teman. Ya kan. Sakit banget. Kayak sama kayak Nier kemarin udah breakout, tapi malah dibawa turun. Wah, bangsat emang. Oke, teman-teman, itu sekilas untuk LDO ya. Jadi hati-hati, walaupun udah confirm kayak gini, jangan buru-buru dulu, nggak apa-apa. Pakai candle pattern aja. Kalau semisal kalian ragu ngeliat FVG di sini, ya kan, kan ini jelas nih, confirm. Seharusnya kan bisa perform, tapi malah turun lagi. Ya, jadi gitu. Kalau kalian ragu ngeliat FVG, pakai candle pattern. Nah, link Ya, mulai reject tuh loh. apa kok? Link mulai reject tuh. Satu Ini. h. Ah ya, nah ini ya teman-teman ya 1 jam. Nah, ini kan jelas agresif nih, agresif. Kalau ngeliat kayak gini, nah kalau mau entry sih, aku jujur aku belum berani. Jujur, teman-teman. Jujur saja saya belum berani. Jujur saya belum berani. Mungkin kalau tarik Fibo, tas ke bawah, pas banget nih 61. Kalau teman-teman mau entry silahkan. Saya nggak larang ya. Tapi kalau untuk masuk sekarang, ini mungkin stop lossnya kalau lebih agresif di sini bisa. Di sini. Atau mau di sini. Ini jauh banget sih kalau dari sini teman-teman. Ini kalian lah, tergantung kalian. Saya nggak mau rekomendasi gimana-gimana, tapi saya tetap tunggu sih. Ini bisa coach lagi atas dulu, gitu teman-teman. Kalau kalian mau intrik apa-apa, saya nggak larang ya teman-teman ya, saya nggak larang. Itu hak kalian. Jangan gara-gara saya nanti kalian nggak jadi entry gitu. Intinya kalau setiap saya entry pasti saya kabarin di grup. Oke teman-teman, next one apa lagi nih kira-kira nih? Run. Ini bisa gimana ya? Ah, lumayan lah. Nah, kali aja dapat 1/4, insya Allah. Hmm. Nah, ini mulai retrace, OP mulai retrace. Nah, ini udah mulai mendekati. Ini kalian bisa lihat ya. Ini koin dari Cimechan nih. Thank you banget kalau Cimechan nanti nonton recordingnya. Sampai saya buat paling atas loh ini. Eh, lagi nggak nih? Tia, teman-teman. Satu lagi. Tia. Ini juga progress ya. Karena di hourly-nya atau di M30-nya ini udah mulai retrace. Udah mulai pullback ke bawah. Kalau dia sampai RBR bisa kalian manfaatin. Stop loss di bawah sini. Tetap ya. Jadi beberapa watchlist, terutama yang di RATS, ada OP, ada LDO, terus juga ada TIA, teman-teman. Ya, itu yang presisnya lumayan jelas. Link juga ada untuk short sell. Ya, link juga ada untuk short sell. Kalau untuk yang RATS itu buy, untuk OP itu buy, LDO juga untuk long buy, ya kan? Apalagi ya, TIA juga untuk long buy. Beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, empat nggak sih ini apa? Bong ya? Oh, bong sih enggak. 1, 2, 3, 4 di tiap 4 long buy ya teman-teman, 1 untuk short sell di link. Terus untuk Sui sih sementara waktu untuk short sell teman-teman. Sui untuk short sell ya karena strukturnya jelas, lower low lower high, ada liquidity sweep, ya kan, ada liquidity sweep, naik pun untuk sekedar lower high aja, penerusan tren ya. Tapi tetap idea idea besarnya tetap long buy teman-teman. Idea besarnya untuk long buy karena ini baru high valid, konfirmasi high valid di situ. Tuh Sui untuk short sell juga, satu sama Link. Apalagi ya kira-kira ya. Ini valid Shiba. Sei ini sebenarnya sih untuk short sell karena penguatannya cenderung ke bentuk channel nih, ya kan. Tapi kan kita nggak bergantung sama channel aja nih teman-teman. Jadi kalau saya hapus, ini ada sweep, semacam sweep. Ini coach, ya kan. Nah ini balik lagi. Kalau kalian lihat dia kondisinya naik korektif, bisa sih masuk ke FVG-nya di sini. Ini FVG di sini. Jadi di sini higher low, higher high, lower low. Itu minor ya, minor structure. INS 4 jam short sampai ke demand bawah. Wait, cek ya teman-teman. Ah, oke, ini udah turun. Ini sih kemarin sih. Ini saya buru-buru
bukan buru-buru sih teman-teman. Ini kemarin tuh saya apa namanya, pasang stop loss, tapi gimana ya, saya kan gimana ya dibilangnya, Eh, apa ya, punya teman juga nih, jadi punya teman, jadi saya kasih kasih ke beliau juga nih, ya kan, beliau juga, jadi beliau nih nggak pasang Excel loh teman-teman. Ini saya tunjukin ya teman-teman. Jadi dia kayak nggak tahu sih entah masih running atau enggak, kayaknya masih running sih di NS sampai sekarang, mungkin ya, nggak tahu. Bentar ya, ini kalian ada masuk nggak sih kemarin NS? Nah ini teman-teman. Hmm, ya. Um, belum masuk ya. Ini ke sedikit sharing lah ya. Nah ini teman-teman. Oh ini itu betul. Nah jadi dia nanya nih ya kan. Hmm, ini deh. Dia nggak pakai Excel loh teman-teman. Nah ini aku buka sedikit nih buat teman-teman. Nah INS chip ya kan. Aku bilang aku lost di INS. Kemarin kan kalian tahu tuh. Nah aku lost di INS. Tapi beliau nggak pasang Excel teman-teman. Nah ini kemarin mungkin kayak terlalu agresif juga nih teman-teman ya kan. Jadi sekarang sih gimana gitu kan, makanya aku tes nggak pakai SL teman-teman. Sebenarnya ada baiknya juga, tapi kan kita nggak begitu tuh teman-teman. Seharusnya ini kayak mana ya dibilang ya, ini ilmu untuk dalam artian penempatan stop loss teman-teman, dalam artian kita pakai swing ya, kita tetap pakai swing. Nah jadi di sini teman-teman beliau nggak pakai SL, kenapa? Sebelumnya saya jelasin karena setidaknya SL itu harus di atas swing, aku bilang begitu kan. Nah tapi beliau nggak pasang SL, kenapa? Karena beliau pikir, udahlah kalau sampai situ nanti aku exit manual aja gitu kan. Ya udah aku pikir. Nah tahu-tahu yang benar, market yang head stop loss aku malah tetap turun gitu. Mau masuk H4, order block di H4, order block di H4 yang mana tuh kak? Ya oh yang ini, wah cakep nih sebenarnya teman-teman, cakep sih. Ini saya hapus coba ya sebentar. Saya hapus, berarti ini order block H4 ya, begini ya modelnya ya, begini. Nah, ini dari strukturnya begini ya Kak ya. Ini anggap deh ya kan itu liquidity sweep ya kan. Terus juga ini struktur lower low ya kan. Ini lower low. So begini nih, lower low, lower high, lower low, lower high. Begitu ya Kak ya. Cakep sih sebenarnya teman-teman. Nah, mungkin nanti saya bakal saya update lagi sih. Ini idenya dari Kalia INS. Saya baru notice juga sih. Sebelumnya sih targetnya sampai mana ya? Sampai 1618 sih. Nah, ini mungkin nanti sampai sampai 1618-nya bisa turun lagi sih, teman-teman. Bisa turun, bisa rebound. Nanti kayak gini. Ini kan saya ambil dari sini swingnya. Dari strukturnya. Ini dari sini ke sini, terus lower low nih. Ya kan? Lower low. Anggapannya paling enggak sampai sini deh. 1618 bisa reject sampai ke OB. Cari lower high, teman-teman, cari lower high. Selama strukturnya masih bearish, masih bisa diambil short sell ya. Thank you buat kalian, tadi ada Pak Ical juga yang ngasih idea untuk LPT, terus juga ada INS ya kan dari kalian juga nih. Saya baru notice juga kalau di sini ada OB. Mungkin kalau teman-teman yang melihat juga kondisi-kondisi gini nggak apa-apa teman-teman, notice aja. Kadang saya lupa juga nih ada penempatan OB di sana gitu kan. Ini OB, ini struktur. Nah, ini bakal saya gambarin gini nih. Tapi tetap ini saya kasih ibu ya, biar nanti tahu nih ribbonnya dari mana gitu kan, range price berapa. Nah, ini saya hapus aja. Bang, ini sudah satu hapus. Nah, mungkin dari range price ini nanti 19 lah, 19 pas. 19 gitu. Tia, iya, Tia kita juga pantau tadi, Kak. View short? Wait a minute. Hmm, view kita malahnya long nih, Kak. Oh, ini maksudnya ini ya, yang ini OB-nya. Ini bukan. Yang sekarang kan, yang ini. Ini bukan sih OB-nya yang masuk kakak untuk nge-short ya. Tapi di idea aku sih untuk ngelong nih, jujur aja nih. Kenapa? Di H2-nya ada OB nih, Kak. Di H2 di sini ada OB, ada FVG, balance.
Atasnya lagi Kak. Hampar ya. Oh ini ya, ya, ya. Tahu. Ini berarti ini ya. Ini begini, begini. Iya, boleh sih, boleh. Mungkin nanti idenya gini. eh ini gini, berarti tadi hampatnya gini ya. OB-nya begini. Nah ini. Nah, nanti ini kan karena hourly-nya udah coach nih. Ya kan tadi idenya sempat kepikiran untuk ngelong di sini. Ya kan cuman karena kayaknya saya ragu sih, jujur saya ragu. Cuman nanti kalau misalnya ada yang pengen ngelong, stop loss-nya tetap di bawah sini ya, teman-teman. Stop loss tetap di bawah sini. Nanti ekspektasi harga bisa kemungkinan sampai atas, sampai supply. Kemungkinan nanti risk reward-nya bisa dapat 1 banding berapa? Sini, stop loss di bawah sini, 1 banding 3, dapat nggak ya? 1 banding 2, sampai supply. Itu balik lagi ke teman-teman. Kalau mau ambil silahkan, nggak mau diambil juga nggak apa-apa. Ya, sampai supply ini, supply 4-nya. Ya kan? Oke, begitu ya teman-teman. Ini juga sama sebenarnya reaksinya sama kayak seperti mana ya? Karena gini teman-teman, karena kadang harga begitu sampai supply dia langsung turun. Nah ini sama kayak SUI teman-teman. Nah, oke. Nah ini kalau saya hapus ini, nah ini kan OB, begitu sampai supply dia turun. Nah ini balik lagi, case ini bisa kita pakai atau enggak di apa tadi di mana ya? TIA, ya kan? Nah mungkin kalau teman-teman tadi ngelihat di H4 ada OB, case-nya sama seperti SUI, ini gini bisa nggak ya? Case-nya sama seperti SUI begini. Nah, ini kan OB, ini OB. Nah, ini kan hampir mirip nih, hampir-hampir mirip. Ini ada coach juga, ada coach. Ya kan, ambil liquidity, dia turun, bentuk supply, dia turun lagi. Nah, ini juga dia turun, break of structure, retest, turun. Apakah ini bakal sama? Kita nggak tahu. Ya kan, kita nggak tahu ya. Nah, ini kalian yang nilai sendiri. Apa kalian pengen masuk atau enggak? Ya, ini saya cuma ngasih gambaran ke kalian aja. Ya. Jadi intinya setiap saya entry pasti saya kasih tahu, pasti notice ke kalian. Ya, bukan berarti harus kalian ikutin, enggak. Ya, paling enggak ini saya berusaha setransparan mungkin. Jadi enggak begitu langsung, wah tiba-tiba profit. Ya enggak, kayak gitu teman-teman. Masih ada progres yang saya share ke teman-teman itu. Oke, ini thank you buat Kak Lia juga nih. Tadi ada apa aja tadi saya lupa. Untuk jam volatile biasanya itu ah sebenarnya kalau aku perhatiin dari market gold, dari market crypto, terutama di market cap yang gede ya, terutama di market cap yang gede, biasanya jam volatile itu terutama di closing apa namanya closing London, London session. Biasanya sih sebenarnya pre-closing kayak semisalnya jam 5 itu nggak volatile banget sebenarnya. Itu cuma untuk nge-fake out. Biasanya seperti itu. Nah, nanti biasanya awal mula terjadi kayak high volatile gitu kan. Nah, itu pre-New York. Biasanya tuh jam 7, jam 8. Kayak apa ya dibilang. Intinya dari jam 8 itu sampai ke jam subuh itu nggak volatile biasanya. Biasanya not netral, kayak jalan tetap jalan tapi cepat. Tapi nggak sevolatile opening sama closing New York. Closing New York itu biasanya sekitar jam 4 atau jam 5 subuh. Biasanya jam segitu itu volatile. Nah, mungkin kalau tipikal yang scalping, kalian bisa trade di jam-jam segitu. Kalau nggak bisa mungkin subuh nggak mungkin deh. Nah, standby aja di abis maghrib, teman-teman. Atau sebelum maghrib, jam 6 ke jam 7. 2 jam aja kalian standby di sana, jam 6 sampai jam 8. Boleh sih kalau untuk scalping. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya itu untuk konfirmasi biasanya. Kayak semisal nih, gini kan. Nanti anggap deh, ini kita anggap di sesi London. Ya, di sesi London kita bilang jam sore gitu. Nah, nanti ini udah diambil liquidity, nanti biasanya masuk ke pre-New York, masuk ke New York Session, ini bakal diambil liquidity-nya baru dibawa coach. Nah, nanti sekitar jam-jam 10, jam sampai ke tengah malam, nanti ini bakal ada pullback. Nah, nanti baru agresifnya di closing New York begitu.
Biasanya seperti itu teman-teman. Biasanya kayak gitu. Yang aku lihat seperti itu sih. Kalau untuk trading session ya. Kalau untuk jam volatile-nya biasanya seperti itu. Jarang aku, bukan nggak bisa trading di Asia session, tapi kayak mana ya? Lebih ke sideways areanya kan. Nggak kemana-mana. Gitu. Bias, terkecuali ada news ya. Ada news di Asia kayak retail sales kemarin tuh. Nah, itu stocks market juga digerak gitu kan. Jadi itu ada ininya juga, ada triggernya juga gitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan nggak kira-kira sejauh ini nih? Hmm, hmm. Hello, ini Zoom user biasanya sih Kak Nita sih. Kalau nggak Kak Nita, Pak Marcel, apa namanya? Pak Charles. Udah ya. Yang lain gimana teman-teman? Guys, halo. Hai, hai, hai. Kabar sih beberapa watchlist saya sih masih di sini ya. Sepi nih, iya nih. Biasanya sih tapi sepi-sepi begini sih biasanya teman-teman udah pada paham sih. Dengerin tetap tetap udah paham. Nah ini kan udah mulai dari aksi nih, dari FVG ya kan, POP. Kalau kalian ragu pakai FVG, pakai candle pattern aja teman-teman. Near pada pasang pada prepare ya, pada prepare ya, pengen entry ya. Oke, hourly, oke udah mulai ini hampir 1/4. Boleh, alhamdulillah lah. Bisa recovery pelan-pelan. Yuk bisa yuk, yuk bisa. Oh ya, kalian selain Pak Ical ada yang nggak ada skill? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Centengan keluar ternyata mereka sibuk. Waduh, kalau itu masih nggak ikut-ikut, saya nggak pandai tuh pasang togel. It's okay kalau kita close duluan nggak apa. Karena memang saya biasanya sih kalau saya mau TP max, saya pasti nunggu divergence atau nunggu perubahan short market. Kalau udah perubahan short market baru saya extend atau pindahan stop loss di sini. Pepet terus stop lossnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. It's okay Pak. Mungkin next time bisa jadi pelajaran ya kan. Kalau mau TP full kayak gini aja, gitu. Oke. Ini jadi beberapa watchlist saya teman-teman ada di RATS ya kan, ini sedikit lagi ada di OP. Ini mungkin nanti kalau memang ada candlestick pattern kayak di M15 atau di M30 mungkin saya masuk. Kalau nggak ada mungkin tar dulu deh karena ini ada OB juga nih. Nih, OB. Kalau ada candle pattern gas. Kalau nggak ada ya tar dulu deh. Karena masih ada posisi short di sini. Artinya kalau saya masuk long sekarang berarti saya ngelawan trade yang ini nih, trade di ID ya kan. Terus LDO juga nih. Di sini ada OB jam 15. B di sini bisa kalian pakai untuk entry ya kan. Terus juga tadi ada di TIA. TIA saya sebenarnya idenya untuk untuk long di area order block H2 nih ya kan. Tapi kalau kalian mau short dari sini juga nggak apa-apa. Terus juga ada link juga idenya untuk nge-short teman-teman. Nah ini teman-teman, satu, ini kan candle 2 jam ya. Ini candle 2 jam. Terus ini 1 jam lagi closing candle. Kalau dia nggak bentuk candle kayak gini, mungkin ini udah confirm juga sih. Tapi sayangnya dia nggak ngambil liquidity sweep di atas. Sayangnya dia nggak ngambil ini. Saya nggak ngambil ini, dia nggak gini, baru dia turun. Dia nggak gitu sayangnya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau ngeliat candle kayak gini sih, bisa jadi pertimbangan lah untuk entry. Totally ini udah nggak bentuk Quasimodo ya. Quasimodo udah confirm lower low di sini. Oke, terus nextnya ada Sui juga. Sui dia udah ambil inducement, ya kan? Udah ambil inducement. Ini either dia mau naik ke atas, nutup H4 ini. Ini H4-nya ada ini ya, ada OB teman-teman. H4 Sui. Ini ada OB di sini. Nah ini liquidity sweep. Oops, liquidity sweep. Kayak begini. Nah ini break of structure. So as long strukturnya masih bearish, kayaknya masih bisa dimanfaatkan untuk short sell. Ya, itu untuk Sui. Jadi untuk sejauh ini ada beberapa, mungkin Blur juga untuk long buy sebenarnya, tapi belum dapat konfirmasinya. Apalagi ENS tadi ya, ENS juga nunggu konfirmasi sampai supply kayak gini. Terus ada ARB masih progres teman-teman. Ini semacam
wave kecil 1 2 3 4 5 ini masuk A, B dan C, tinggal nunggu konfirmasi buyersnya aja, belum ada sampai sekarang, udah sampai di 618 nih ya kan. Terus juga ada apa lagi ya, ARB udah, Blur udah, INS nih tadi dari kalian juga udah. Terus LPT dari Pak ini, kita coba lihat kalau LPT ya teman-teman ya. Nah LPT ini cukup cukup agresif nih, nah bahaya nih. Nah FVG-nya udah mulai filter tapi belum belum ngelihat rejection kita nih, masih strong. Nah hati-hati nih teman-teman, kalau nggak ada candle pattern mungkin di M15 ya kan. Nah ini kan candlenya gede Marubozu ya kan, hati ya, hati. Oke, terus juga ada apa lagi ya? So far sih masih itu teman-teman pantauan saya. ASTR saya mau nge-short cuman belum ada konfirmasi. Itu aja sih teman-teman. So jadi ada 1 2 3 3 ini, terus ada Tia 4, ada Link 5, ada si Sui 6, ada ARB Trum juga 7. Jadi so far masih ada 7 watchlist ya yang saya perhatiin teman-teman. Kalau ada tambahan lagi buat dari teman-teman boleh, kalau misalnya ada lagi gimana? Kalau nggak ada nih kita tutup teman-teman. It's okay? Kayaknya udah cukup nih. Oh ya, tadi ini saya naikin ya, biar mungkin bisa catat. Ada strats nih dari Cimechan, ya kan? Ada OP, ada LDO yang masih belum invalid. Terus juga ini saya naikin ada link. Ini ketiga ini saya warnain deh. Ini saya warnain warna biru, ini warna biru, ini warna biru. Kayak gini ini untuk long ya. Terus juga ada Sui, ada link. Ini link saya warna merah, ini Sui warna merah juga. Ada Arbitrum untuk long buy. Tapi nunggu konfirmasi dari buyersnya. Arbitrum biru. Nah, jadi kayak gini sih. Ada mungkin beberapa lagi. Itu aja sih. Tadi ada LPT belum confirm ya. Mungkin nanti saya naikin, mana naikin LPT di bawah. Kalau confirm, nah ini LPT ini saya naikin di atas, berarti ini long buy. Nah ini jadi idea. Kalau belum confirm jangan entry dulu ya teman-teman ya. Karena ingat besok kita masuk ke fase weekend nih. Ini ada ini, terus ada apa lagi ya? Kayaknya nggak ada lagi sih teman-teman. So far masih itu watchlist saya. Jangan banyak-banyak, ntar overtrade malah. 7 ini aja kadang nggak terpantau no. Lagi ya. Belum ada sih teman-teman. Solana juga belum, masih keluar masuk trendline. Uni, injective so far sideways parah teman-teman. FX juga belum, HBAR belum ada sih. Itu aja sih teman-teman watchlistnya. Jadi total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 7 atau 8 ya. 7 sih teman-teman. Ada 7 watchlist ya kira-kira. Either dari segi short atau dari segi long buy. Oke teman-teman, di luar dari ID ya. Ini BNB tadi udah saya close. Ethereum. Ya Cardano satu lagi. Astaga, sampai lupa saya. Ini Cardano saya nunggu di OB teman-teman. Saya nunggu, bukan berarti saya limit ya. Ini Cardano OB Extreme. Nah ini satu lagi ada OB. Berarti ada 8 ya watchlist untuk lakukan long dan short sell. Ya, 7 altcoins ini dan 1 altcoins major. Oke teman-teman. So gimana nih? Ada pertanyaan nggak kira-kira sejauh ini sebelum kita tutup guys? Aman semuanya? Hai. Halo, hai teman-teman. Aman, yang lain gimana? Kak Lia, Pak Riki, si Koko, gimana? Ini sih yang udah berdekat nih. Ini gregetan nih saya nih. Cakep nih PlayStation soalnya. Aman ya. Yang lain aman semuanya ya. Oke teman-teman. Kayaknya kita tutup ya. Nggak apa-apa kan? Kita ketemu lagi di next week ya teman-teman. Oke. Aman ya. Udah udah dapat watchlist juga gitu kan. Mungkin juga ada di luar watchlist dari saya pribadi gitu kan. Ya sama-sama kali ya. Thank you juga udah sempetin waktunya. Gitu kan. Ya, sama-sama Pak Ical. Oke, teman-teman, ingat ya, jangan ditiru saya yang kemarin agresif-agresif itu nggak salah ya. Udah kalian lihat sendiri hasilnya, jadi ya udah konservatif aja ya, teman-teman ya. Siap, sama-sama Pak Riki. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di minggu depan, teman-teman. Selamat malam, happy weekend juga buat teman-teman. Selamat beristirahat ya.
Semoga sukses. Semoga tradingnya lancar. Oke teman-teman, bye-bye ya. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat beristirahat.